Kita semua cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya bilang kepada hadirin bahwasanya saya saat ini bawa kiswah. Ini saya cuma bilang doang nih contoh. Tahu kiswah gak? Kita lihat Ka'bah. Ya. Kita lihat Ka'bah. Itu ada kiswah Ka'bah yang warna hitam itu pakaian Ka'bahnya. Ya kan? Itu namanya kiswah. Di Madinah juga ada kiswah. Di bawah Gubatul Khadra, di dalamnya itu ada kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan kuburan mereka itu ditutup dengan dinding yang rapat. Nah, dinding tersebut ditutup, dibungkus dengan kiswah warna hijau. Ya. Beda halnya dengan kiswah Ka'bah. Kiswah Ka'bah itu tiap tahun diganti. Pada hari Arafah, saat orang-orang berwukuf di Arafah, kiswah Ka'bah itu diganti dengan yang baru. Yang lama ya diangkat dan diganti dengan yang baru. Dan yang lama ini dibagi-bagikan kepada orang-orang tertentu tiap tahun. Beda halnya dengan kiswah yang ada di dalam Al-Hujrah An-Nabawiyah, di dalam Gubatul Khadra itu digantinya enggak setiap tahun, tapi digantinya kalau memang sudah rusak atau sudah mulai terlalu lama rusak, kumuh, maka diganti. Biasanya itu ya 40 tahun, 70 tahun sekali. Kapan dia rusak baru diganti yang baru. Itu bedanya seperti itu. Nah, saya katakan kalau sekarang saya bilang saya bawa kiswah yang ada di magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira semuanya pada penasaran enggak? Pada penasaran, pengen lihat. Semuanya pengen ngambil berkah. Kalau kita kasih enggak bakal dilepas. Betul. Itu kenapa kita seperti itu kepada kiswah ini. Padahal kalau kita mau cari bahan yang sama, bahkan yang lebih bagus, pergi ke Tanah Abang, kemana tempat ada dijual. Tapi beda. Yang dijual di Tanah Abang nggak punya hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Tapi kiswah yang ini ada hubungan. Apa dia? Hubungannya dia telah membungkus tembok yang menutupi makamnya Nabi besar Muhammad SAW. Itu bedanya. Jelas. Makanya kita ketika cinta sama Rasulullah SAW, ketika dengar ada kiswahnya Nabi, kita penasaran. Ya, kita penasaran. Kita juga ikut cinta. Kita juga pengen ngambil berkah. Jangankan kiswah itu, ada di beberapa tempat bikin imitasinya. Tahu imitasinya? Ya, jadi bahan biasa, cuman diukir atau dilukis sama seperti kiswah tersebut. Ada ukiran-ukirannya, ada kaligrafinya, ya, ditempel di rumahnya, dipajang. Kita ngelihatnya aja seneng. Kenapa? Walaupun bukan yang asli, tapi karena dia sama bentuknya seperti kiswah yang menutupi magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga senang ngelihatnya. Tuh, lihat. Cinta membuat seseorang seperti itu. Cinta membuat seseorang menyukai dan mencintai segala hal yang punya hubungan dengan kekasihnya. Semakin kuat hubungan hal tersebut dengan sang kekasih, maka semakin kuat juga cinta sang pecinta kepada hal tersebut. Ya pastinya beda kiswah yang asli sama kiswah yang imitasi. Iya kan? Ya. Kita ketika ngelihat kiswah yang imitasi, kita juga kagum. Tapi ketika ngelihat yang asli, lain lagi rasanya. Itulah cinta.
Padahal ini kiswah nggak punya hubungan apapun dengan Nabi Muhammad SAW, melainkan hanya hubungan dia membungkus tembok yang menutupi kuburan Rasulullah SAW. Artinya hubungan langsung nggak ada. Tapi kita karena kita cinta sama Rasulullah seperti itu. Baik. Itu kalau kiswah yang imitasi sama yang asli. Saya bilang, ya, saya bawa mangkok bekas minumnya Rasulullah SAW. Wah, lain lagi rasanya tuh. Ini contoh nih, lain lagi rasanya. Ini kiswah, ini mangkok yang dulu pernah dipakai untuk Rasulullah minum. Waduh, ini lain rasanya. Udah bersentuhan langsung dengan Rasulullah, dengan sang kekasih. Kita juga penasaran, kita ngelihatnya juga gemeteran. Taib. Anda bilang, tuh ada lagi siwaknya Nabi Muhammad SAW. Waduh, makin kita nafsu lagi. Ini cuman air minum, apa gelas atau mangkok yang dipakai sama Nabi. Ini siwak yang bersentuhan dengan gigi, bibir dan air liurnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terus kalau saya bilang, ada lagi saya bawa sendalnya Nabi Muhammad SAW. Waduh, lebih istimewa lagi. Ya kan, yang selama ini dipakai di kakinya Rasulullah SAW. Allah. Ya makin erat hal tersebut hubungannya dengan sang kekasih, makin besar juga kecintaan kita kepada hal itu, karena hubungannya yang erat dengan sang kekasih. Taib. Itu kan baru benda-benda. Saya bilang, saya bawa pakaian yang dulu pernah dipakai sama Nabi. Waduh, ini lebih lagi, meliput seluruh tubuhnya Rasulullah SAW. Kita dengarnya juga kita gemetar. Lain rasanya, Allah. Taib. Terus kalau saya bilang, saya bawa rambutnya Nabi Muhammad SAW. Wah, itu malah lain lagi. Ini bagian dari jasad sang kekasih. Allah. Nggak tahu rasanya apa. Allahu a'lam. Ini saya kasih contoh macam begini untuk menggambarkan kepada kita. Inilah cinta. Inilah cinta, menuntut sang pecinta untuk mencintai segala hal yang punya hubungan dengan kekasih. Jelas? Faham? Kita cinta sama orang tua kita, ya. Kita cinta sama orang tua kita, sama ayah kita. Ayah kita udah meninggal. Nggak lama datang kepada kita tamu orang tua. Tanya siapa? Saya nih sahabat dekat abah kamu. Oh, kita juga penasaran. Dia cerita pengalamannya dengan abah kita yang kita sayang. Kita juga otomatis jadi cinta sama ini orang. Kenapa? Ini orang punya hubungan sama abah kita yang pernah kita cintai, yang selalu kita cintai. Ya kan? Demikian halnya para pecinta Nabi Muhammad SAW. Mereka mau nggak mau, kalau dia cinta sama Nabi Muhammad SAW, pasti cinta sama sahabat-sahabat sang kekasih. Cinta sama sahabatnya Rasulullah SAW. Jangankan itu, contoh Nabi Muhammad SAW juga, ya, tatkala beliau mencintai Sayyidatuna Khadijah udah meninggal dunia. Tapi Nabi terkadang tuh piara kambing. Udah piara kambing, diurus sama Nabi tuh kambing sampai gemuk. Udah waktunya disembelih sama Rasulullah. Dagingnya dipotong-potong, dibagi sama Nabi kepada siapa? Bagikan ini kepada suwahib Khadijah. Bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Allahumma sholli alaihi.
Kenapa? Mereka punya kenangan manis dengan kekasihku Khadijah. Allahumma sholli alaih. Nah, kita juga begitu. Sama sahabat-sahabat kekasih kita, pasti kita akan cinta sayang kepada mereka. Ya kan? Secara umum seperti itu. Demikian halnya orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mau nggak mau, kecintaannya akan membuat dirinya cinta kepada para sahabatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sadar dan kenyataan menyatakan bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang berjuang membela Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa membenci mereka, nggak mungkin, sebab bertolak belakang dengan kecintaannya kepada Rasulullah yang ada di dalam hatinya. Nggak mungkin kalau dia benci sahabat, kecintaannya diragukan. Ada apa ini? Bertolak belakang. Nggak, kok cinta sama Nabi tapi benci sama sahabatnya? Ada apa? Sedangkan para sahabatnya nggak ada apa sih namanya? Nggak ada masalah sama sekali, nggak ada sebab untuk dibenci. Terus engkau benci, ada apa? Ya kan? Berarti sebab api sama air nggak bisa nyatu. Ini cinta sama Nabi, tapi benci sama sahabat, nggak masuk akal. Berarti cintanya ini punya masalah. Ya kan? Cintanya punya masalah. Demikian halnya kita dapetin Nabi cinta, Nabi Muhammad cinta kepada orang-orang tertentu. Maka kita yang mencintai Nabi Muhammad nggak punya alasan untuk membenci apa yang dicintai oleh sang kekasih. Karena cinta menuntut sang pecinta seperti itu. Akal menolak. Ya, akal menolak hal yang berbeda dari itu. Nabi cinta kepada Aisyah, istrinya. Cinta luar biasa. Terus datang orang ngaku cinta kepada Rasulullah, benci sebenci-bencinya sama Sayyidah Aisyah. Bingung kita, nggak bisa, ini nggak nyambung. Akal menolak, ini bertolak belakang, cinta dengan benci nggak bisa nyambung. Dia cinta Nabi, ngakunya cinta Nabi, dan dia tahu Nabi sangat mencintai Aisyah. Terus dia benci sama Aisyah, ada apa denganmu? Padahal Aisyah nggak punya masalah apapun untuk dibenci. Iya kan? Ada apa? Berarti cintamu kepada Rasulullah punya masalah. Nabi cinta kepada istri-istrinya yang lain, terus kita benci kepada mereka. Gak masuk akal. Akal menolak itu. Paham? Demikian halnya keluarga Rasulullah SAW. Orang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW terus benci kepada keluarganya tanpa ada sebab yang jelas. Ada bertolak belakang dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Apakah dia nggak sadar anak keturunan Rasulullah adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW? Kalau saya bilang tadi di sini ada rambutnya Rasulullah, kita semua berebutan. Betul, rambutnya Rasulullah, bagian dari tubuhnya Rasulullah, anak keturunannya adalah darah dagingnya Nabi Muhammad SAW yang patut kita cintai karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Faham? Jelas. Jadi bertolak belakang. Kalau ada orang ngaku cinta sama Nabi, dia benci sama sahabat. Bertolak belakang dengan cinta. Tatkala seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah, terus dia benci kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, bertolak belakang. Jadi nggak bisa dipisahkan cinta kepada Nabi dengan cinta kepada sahabat, dengan cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Jelas gak kira-kira? Inilah dasar daripada cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Baik. Kalau kita udah tahu itu, jadi secara akal dan secara manusiawi, ya,
cinta seperti ini. Cinta akan membuat seseorang mencintai segala apa yang punya hubungan erat dengan sang kekasih. Itu secara akal dan manusiawi seperti itu. Apalagi ditambah perintah dalam Al-Quran untuk cinta kepada sahabat, perintah dalam Al-Quran untuk cinta kepada keluarga. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Katakan ya Muhammad kepada umatmu sekalian, aku tidak meminta ganjaran dari kalian atas dakwahku kepada kalian, mengajak kalian kepada Allah. Aku nggak minta ganjaran kecuali satu. Allah perintahkan Nabi bilang begitu kepada umatnya. Apa itu satu ganjaran? Illal mawaddata fil qurbah. Al mawaddah kasih sayang kepada al qurbah, keluargaku, kerabatku. Ya, kerabat apalagi anak keturunan, lain lagi, lebih dalam lagi. Jelas. Perintah dari Allah sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ya. Baik. Dari sini kita tahu yang namanya mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah bagian dari akal sehat. Itu satu. Sebab seperti saya bilang tadi, akal menolak ketika kita mengaku cinta kepada Nabi terus kita membenci apa yang punya kaitan, yang punya hubungan dengan Rasulullah. Akal menolak itu. Artinya cinta kepada Rasulullah adalah bentuk akal sehat, satu. Dan cinta kepada Rasulullah adalah bagian daripada agama Allah. Kenapa? Sebab Allah yang memerintahkan di dalam Al-Quran. Jelas. Terlepas daripada si keluarga Nabi itu, bagaimana bentuknya tuh lain lagi urusan. Tapi kepada kita, ya, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita diwajibkan cinta kepada mereka, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok di sini Allah perintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad? Saya kasih tahu, itu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak keturunannya atau keluarganya, jadi keluarga Nabi Muhammad pesanan mereka atau bukan? Hah? Bukan. Berarti juga kalau kita mau bilang enak banget dia keluarganya Nabi, bukan enak banget, bukan pesanan mereka. Yang jadikan mereka keluarganya Nabi bukan mereka, bukan pesan dari mereka, ya, dan bukan rekomendasi juga dari Rasulullah kepada Allah, enggak ada yang pesan, tapi itulah Allah yang atur. Allah yang atur demikian. Seperti apa tahu? Seperti Allah ya perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam pesan nama Allah? Kagak. Tapi inilah memang Allah menciptakan makhluknya dan memberikan kemuliaan kepada makhluknya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Tanpa pesan dari siapapun, tapi anugerah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu ada hikmah Allah yang Maha mengetahui. Nah, kita wajib cinta kepada mereka. Karena apa? Karena tadi saya bilang, cinta kepada keluarga Rasulullah atau segala yang memiliki hubungan dengan Rasulullah yang kita cintai adalah bagian dari akal sehat dan bagian dari syariatnya Allah. Jelas. Bagian dari syariat Allah. Selesai. Jadi kalau kita udah tahu itu, juga harus saya sampaikan, ya, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad bagian dari agama, sehingga kita wajib mencintai keluarga Rasulullah sebagaimana kita wajib mencintai sahabat Rasulullah.
sebagaimana kita juga wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah min awthaqi ural iman. Cinta karena Allah, benci karena Allah adalah bagian daripada tali Allah yang paling kuat, tali keimanan kepada Allah. Taib. Kalau kita udah tahu itu, juga di sini ada aturan yang harus kita perhatikan. Apa itu? Keluarga Rasulullah yang kita wajib cintai, mereka bukan nabi. Mereka bukan nabi. Mereka juga bukan malaikat yang gak bikin dosa. Mereka manusia yang sama seperti kita. Manusia. Hanya saja mereka diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaan tersebut? Nisbah kepada Rasulullah, bernasab kepada nabi. Itu. Tapi mereka manusia layaknya kita, yang punya kekurangan, punya salah, ada kealpaan dan lain sebagainya. Manusia, dia bukan malaikat. Hanya saja mereka dipilih oleh Allah untuk dimuliakan dengan nisbah mereka kepada Rasulullah SAW. Jelas. Sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia hanya seorang manusia yang kebetulan dimuliakan oleh Allah sebagai nabi. Iya kan? Baik. Di saat yang sama, untuk hikmah yang Allah Maha mengetahuinya, Nabi Adam melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, dia memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Untuk hikmah dibalik itu yang panjang lebar. Tapi artinya dia manusia. Ini saya kasih sebagai contoh aja. Artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Muhammad, yaitu kemuliaan yang berupa nisbah mereka, nasab mereka kepada Rasulullah, tidak menjadikan mereka, ya, tidak membuat sisi manusiawi mereka menjadi sisi malaikat. Enggak. Jelas. Mereka manusia, bikin kesalahan, bikin maksiat. Jelas. Lantas kita bagaimana menyikapinya? Saya kasih tahu di sini, cinta kepada mereka tetap apapun keadaan mereka, hukumnya wajib. Sebab cinta kita kepada mereka keluarga Nabi bukan karena kesolehan mereka. Ingat, bukan karena kesolehan mereka. Itu kesolehan urusan lain. Tapi cinta kita kepada mereka karena mereka punya satu hal. Apa itu? Nisbah, bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah perintahkan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad yang bernasab kepada Rasulullah. Jelas. Jadi kecintaan kita kepada mereka karena itu. Dia mau amal perbuatannya bagus atau enggak, itu urusan lain, belakangan itu. Tapi cinta, kenapa kita wajib cinta kepada keluarga Nabi? Karena mereka bernasab kepada Rasulullah. Dan Allah perintahkan kita, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurbah. Allah perintahkan kita untuk mencintai keluarga dan kerabat Nabi Muhammad SAW. Karena alasan itu. Jelas. Baik. Jadi apapun bentuk mereka, bagaimana keadaan mereka, kita tetap wajib cinta mereka karena nasab mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Jelas? Udah, kalau ini udah jelas, khalas, tugas kita cinta. Sekarang kita punya fenomena. Apa itu? Ini di luar pembicaraan tentang cinta, kita udah tahu. Kita punya fenomena, apa itu? Dia manusia, bikin salah, bikin dosa. Apa yang harus kita lakukan jika keluarga Nabi Muhammad SAW bikin dosa, bikin salah? Kita kasih tahu. Anak kasih tahu minta orang. Dalam hal kesalahan dan dosa,
Mereka sama seperti orang Islam lainnya, nggak beda. Mereka bikin salah, harus mereka nanggung dosa. Dan mereka akan dituntut oleh Allah. Itu antara mereka dengan Allah. Antara kita dengan dia, kita wajib nasihatin dia sebagaimana kita wajib nasihatin umat Islam yang lain yang bikin dosa. Nggak beda dalam hal ini. Bahkan tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam suatu negeri, ya, ada keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu perkara pidana dan terbukti bersalah, maka hukum pidana itu wajib dilaksanakan sekalipun terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Jangan anak cucu Nabi, Sayyidatuna Fatimah bintu Muhammad, Fatimah bintu Rasulullah SAW. Apa yang lebih agung, siapa yang lebih mulia daripada Fatimah bintu Rasulullah SAW? Nabi SAW bilang sebagaimana di dalam hadis sahih, beliau bersumpah, wallahi law saragat Fatimah bintu Muhammad lagata'tu yadaha wa hasyaha min dhalik. Demi Allah, kata Nabi, apabila Fatimah bintu Muhammad dia mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Wa hasyaha min dhalik. Ini pelajaran. Cinta tetap itu urusan lain. Udah kita bahas tadi panjang lebar. Tetapi mereka manusia. Tatkala mereka melakukan kesalahan, wajib bagi kita memperbaikinya. Nggak beda sama yang lain. Wajib kita tegur, wajib kita luruskan, wajib kita perbaiki. Bahkan seperti saya katakan tadi, tatkala hukum pidana Islam dijalankan dalam satu negeri, jika mereka keluarga Nabi Muhammad melakukan suatu kejahatan pidana dan terbukti bersalah harus dihukum, maka wajib dilaksanakan hukum pidana Islam terhadap mereka tanpa terkecuali. Oh, mereka keluarga Nabi, kalau memang mereka harus dipotong tangannya, potong tangannya. Ada hukum Islam tanpa pandang bulu. Kok begitu? Nabi bilang bukan kepada dia aja, kepada Fatimah bintu Muhammad kalau mencuri, potong tangannya, kata Rasulullah. Jelas? Makanya apa yang saya jelaskan jawaban bagi suatu masalah yang saya rasa antum juga menghadapi. Habib, ini ada habaib Ahlul Bait, keluarga Nabi, dia mabok, Beb. Bagaimana kita, Beb? Kita mesti cinta sama dia. Dia mabok, dia bikin begini, dia bikin begitu. Anda nggak berani, Beb, takut kualat. Ente nggak nasehatin dia, ente bakal dituntut tanggung jawab di hadapan Rasulullah ntar hari kiamat. Siap ente ngadep Nabi Muhammad, punya jawaban. Kalau Nabi Muhammad bilang, engkau lihat cucuku bikin dosa, engkau biarin? Punya jawaban apa bakal Nabi Muhammad ntar? Mau bilang, ya Rasulullah, saya nggak enak. Mau bilang begitu sama Nabi? Saya cinta sama dia, cinta macam apa begitu? Saya kasih contoh. Saya pribadi bakal marah besar kepada seseorang lihat anak saya bikin maksiat, terus dia diem. Kenapa? Nggak enak anaknya Habib. Lo khianat. Lo nggak sayang sama gue. Cuma ngomong kosong. Nggak enak anaknya Habib. Bukan nggak enak. Engkau biarkan anaknya Habib terjerumus di dalam kehancuran. Itu khianat. Kita kalau cinta sama Rasulullah, kita nggak bakal biarkan cucunya Rasulullah, anak keturunan Nabi Muhammad, bikin maksiat terus kita diam, takut kualat. Ente khianat, bukan takut kualat, dan kualatnya jauh lebih besar lagi di hadapan Allah. Jelas? Kita cinta sama anak kita. Ini yang udah pada kawin, punya anak. Kita cinta sama anak kita. Apa dia mau kita turutin. Tapi kalau anak kita bikin salah, ada kita diam? Anak kita mau minum, mau mabok-mabokan, naudzubillah, kita diam? Kalau sayang kita sama dia, biarin, kesian, biar dia mabok, begitu? Kagak. Karena kita sayang sama dia, kita pukul dia. Kita nggak rela dia jadi pemabok. Kenapa? Karena kita sayang. Kita nggak rela dia main perempuan. Karena itu kita pukul dia. Bahkan mungkin kita usir.
supaya dia mikir, ngambil pelajaran. Kenapa? Karena kita sayang, kita nggak mau dia jadi pelacur. Karena kita cinta sama anak kita. Demikian orang yang betul-betul cinta sama keluarganya Nabi, ngelihat mereka nggak benar, nasehatin. Kalau perlu pukul, pukul. Saya katakan itu. Kalau kita nggak lakukan itu, khianat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas. Ini saya kira perkara ini udah jelas. Beb, saya takut. Ya jangan ngomong cinta. Jangan ngaku cinta. Ngomong kosong. Saya takut kualat. Lo bakal kualat begitu. Ngelihat keluarganya Nabi, cucunya Nabi terjerumus kemaksiatan, diem, takut kualat. Lo bakal kualat kalau lo diem. Lo bakal tanggung pertanggungjawaban di hadapan Rasulullah ntar. Jangan dibiarkan dia maksiat. Tegur dia. Bisa dengan cara yang lembut, nggak bisa, tegesin. Kalau perlu dipukul, dan dia bakal dengar kata kalau dipukul, pukul. Bentuk cinta kita sama keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab, la ilaha illallah, tentang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikasih kemuliaan oleh Allah, bukan hanya sekedar kemuliaan, tetapi tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Mereka boleh jadi dipilih oleh Allah sebagai keluarga Nabi tanpa pesanan dari mereka, tapi di saat yang sama kemuliaan tersebut adalah tanggung jawab dari Allah yang harus mereka pertanggungjawabkan di hari kiamat. Jelas? Kenapa demikian? Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga keluarga Nabi. Mereka jadi istri Rasulullah, maunya mereka? Enggak, mereka dipilih oleh Allah untuk jadi istrinya Rasul. Mereka dikasih kemuliaan ini. Sementara kemuliaan tersebut juga merupakan tanggung jawab besar di hadapan Allah yang harus mereka pertanggungjawabkan. Allah Ta'ala mengatakan kepada istri-istri Rasulullah yang kita semua udah tahu kemuliaan mereka, kesucian mereka, keagungan mereka, dan mereka orang sorga. Tapi lihat bagaimana Allah Ta'ala bilang kepada mereka. Apa Allah Ta'ala bilang? Allah bilang, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, bilang kepada istri-istrimu, apabila kalian menginginkan kenikmatan daripada kehidupan dunia dan glamornya, kemari, aku akan berikan kepada kalian. Tapi setelah itu, kalian jangan jadi istriku. Akan tetapi, tuh lihat, ini istri Nabi. Mereka dimuliakan oleh Allah sebagai istri Nabi, tapi juga mereka dituntut suatu tanggung jawab besar. Apa? Sebagai istri Nabi, di saat yang sama kalian harus punya sikap zuhud di dalam kehidupan dunia. Lihat, ini tanggung jawab yang besar atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Itu satu. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Akan tetapi apabila kalian menginginkan Allah, Rasulnya, dan
kehidupan akhirat, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan untuk orang-orang yang terbaik di antara kalian ganjaran yang sangat agung. Allah Ta'ala bilang, ya nisa'an Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa. Afwan, Allah Ta'ala bilang, ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, man ya'ti min kunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adhabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allah yasira. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian yang melakukan fahisyah secara jelas, maka ketahuilah yudha'af lahal adhab, siksa dari Allah akan dilipat gandakan dua kali lipat di'fain. Orang lain nggak begitu, karena orang lain nggak diberikan anugerah ini, tapi mereka secara khusus kalau bikin dosa 2 kali lipat siksanya dari Allah. Kenapa? Karena mereka dikasih anugerah yang Allah nggak kasih kepada yang lain. Ini omongan untuk istri Nabi dan juga untuk keluarga Nabi yang lainnya. Siapa yang bilang kalau cucu Nabi bikin maksiat nggak kena dosa? Dari mana? Bawain saya dalilnya. Hadal kalam kufur. Omongan macam begini nih, hadal rakyat kufur. Omongan macam gini melanggar nususul Quran. Oh, kalau keluarga Nabi bikin maksiat udah dijamin surga. Dari mana itu omongan? Bawain ayatnya dari Quran. Nggak ada. Ente jangan percaya sama omongan begituan. Itu omongan yang ngerusak kita dan ngerusak keluarga Nabi Muhammad SAW. Nggak ada kayak begitu. Ini saya ngomong apa adanya. Yang ada nih Allah bilang begitu dalam Al-Quran. Keluarga Nabi, istri Nabi bikin dosa 2 kali lipat siksanya. Itu Allah bilang begitu. Kenapa? Bikin dosa 2 kali lipat, juga bikin kebaikan pahalanya 2 kali lipat. Man yagnut min kunna lillahi wa rasulih wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Yang bikin baik, yang taat, kami kasih ganjarannya 2 kali lipat. Kenapa demikian? Ya nisa'an Nabi, lastunna ka'hadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Wahai wanita-wanitanya Nabi, kalian ini enggak sama seperti perempuan-perempuan lain. Kalian punya nisbah kepada Rasulullah. Karena itu bikin baik 2 kali lipat pahalanya, bikin dosa juga memalukan. Udah memalukan di dunia, dan juga siksa Allah 2 kali lipat bakal kalian. Terus kalian nggak boleh sama kayak yang lain. Yang lain boleh jadi mereka dibolehkan menikmati kehidupan dunia yang halal. Tapi kalian kalau cari dunia melupakan akhirat, kalian dimurkai oleh Allah. Itu tanggung jawab mereka di atas karunia yang Allah berikan kepada mereka. Jadi mereka Ahlul Bait, keluarga Nabi, jangan dibilang enak. Boleh jadi mereka dikasih ini karunia, tapi juga mereka dituntut pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Saya kira jelas tentang kewajiban cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kita menyikapi kalau mereka melakukan kejahatan, kemaksiatan. Cinta tetap cinta, tapi kita wajib memperbaiki. Itu kita tahu, dan juga kita udah tahu kalau tadi omongan bakal kita yang bukan Ahlul Bait. Tapi untuk Ahlul Bait, engkau dikasih itu karunia oleh Allah, juga di atas karunia itu ada tanggung jawab besar. Jangan bilang dijamin, nggak ada yang dijamin di sini. Nggak ada yang dijamin. Kasih kertas bukti dapat tiket ke sorga mana? Nggak ada. La ilaha illallah. Kita dikasih anugerah besar,
dan juga kita dibebankan oleh Allah tanggung jawab yang besar. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa jelas tentang pembahasan kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul layshan dhahran batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا أننا اقترفنا وأننا على لذا أشرفنا. والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا.